Hari ini saya akan mau sharingkan tentang prinsip 95% dan 5% kalau ditotalkan menjadi 100%. Apakah itu? Oke. Pengalaman saya di lapangan di bisnis ini selama 27 tahun bahwa kalau saya perhatikan, baik saya sendiri maupun network saya yang sudah aktif di bisnis ini di atas 5 tahun. Kalau Anda tanyakan pada mereka, mereka pasti menyetujui apa yang saya sharingkan ini. Mungkin untuk pemula di bisnis ini, bisa jadi ini sesuatu yang sepertinya, wow, kok bisa begitu? Iya, dan ini yang saya ingin bagikan. Bahwa prinsip 5% dan 95% adalah seperti ini. 95% apapun yang kita kerjakan di bisnis ini sepertinya sia-sia. Kok serem? Sampai 95%? Ya, kurang lebih angka seperti itu. Contoh, Anda hari ini membuat janji presentasi. Katakanlah ini kondisi tidak di suasana COVID-19, masih ketemu fisik. Anda dari rumah Anda menuju ke satu tempat janji di situ dan ternyata teman Anda tidak hadir, prospek Anda tidak hadir. Kehadiran Anda dari rumah sampai ke lokasi itu berarti itu sepertinya pekerjaan itu sia-sia, bukan? Karena tidak membawa hasil. Demikian juga aktivitas-aktivitas yang lain. Contoh lagi, kadang-kadang kita memprospek seseorang, katakanlah dia join. Mungkin Anda investasikan waktu untuk mendampingi orang tersebut dalam mementoring orang tersebut menjadi seorang calon mentor atau seorang calon leader di bisnis ini. Ternyata Anda sudah investasi waktu bersama orang tersebut, dalam kurun waktu tertentu orang tersebut menghadapi tantangan, namun dia tidak bisa melewati tantangannya karena satu dan yang lain hal, sehingga dia berhenti di bisnis ini. Nah, bukankah Anda dampingin orang tersebut sekian lama ini? Sepertinya sia-sia, bukan? Demikian juga proses yang lain. The good news-nya adalah Anda yang membawakan dampak dan hasil. Contoh, Anda dari rumah janji presentasi, ternyata orangnya hadir dan bergabung. Berarti hari itu pekerjaan Anda tidak sia-sia. Bisa juga contoh yang sama, ya, dari sisi positifnya, Anda mendampingin calon leader Anda, calon mentor Anda dampingin, kemudian dia menjadi mentor dan seterusnya. Akhirnya dia terus bersama Anda di bisnis ini bergandengan tangan, ya. Contoh teman-teman kita yang sudah bersama-sama saya sudah di atas 15 tahun lah, sebagian bahkan sekitar 20 tahun kami masih bersama-sama. Berarti ini bukan pekerjaan yang sia-sia. Oke? Nah, the good news-nya adalah untuk mendapatkan orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kita untuk jangka panjang ini adalah melakukan juga 95% dan 5%. Dan karena kita tidak bisa memilih mana yang 90%, mana yang 5%. Kalau bisa memilih, tentu saya akan memilih yang 5% aja, kan langsung ada hasilnya. Ya bukan? Tapi kita nggak tahu yang mana yang 95%, yang mana yang 5%. So, gimana? Artinya, saya harus melakukan yang 95% dan 5% ini. Kalau ditotalkan, jadi 100%. Dari 100% lah, ini menghasilkan 5% itu. Nah, 5% ini saya ingin sharingkan di sini lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Maknanya apa lebih dari cukup? Bayangkan Anda mendapatkan leader di grup A dan leader di grup B dengan kualitas leadership yang benar-benar luar biasa. Ini adalah satu proyek yang menghasilkan aset bersama. Anda jadi aset untuk downline-mu adalah aset untuk dirimu, dan
penggabungan aset ini, bukankah ini satu kekuatan yang luar biasa dan ini akan menghasilkan passive income yang non-stop, terus menerus. Ingat, kalau jaringan itu sehat, itu akan menghasilkan passive income yang terus-menerus. Walaupun saya tahu dalam proses income-nya setiap minggu itu bisa turun naik. Tapi kalau jaringannya sehat, itu akan cenderung naik dalam jangka panjang. Nah, inilah yang menarik. Apa yang terjadi di teman-teman yang berhenti on the way? Mereka tidak dapatkan 5% ini karena belum melakukan 100%. So, kapan menyelesaikan 100% ini? Dan jawabannya, setiap orang bisa berbeda-beda prosesnya. Sekarang apa manfaat yang 95% yang sepertinya sia-sia? The good news-nya adalah tidak ada yang sia-sia. Kalaupun yang sepertinya, maka saya menggunakan istilah seperti mean tidak sesungguhnya. Sepertinya, ya kan, artinya tidak sesungguhnya. Sesungguhnya adalah latihan mental buat diri saya sebagai pelaku di bisnis ini. Melatih apa? Melatih kesabaran saya, melatih ketekunan saya, melatih disiplin saya, melatih karakter saya, melatih saya tetap bersyukur, dan masih banyak aspek kehidupan yang saya dapatkan dari proses yang 95% yang tadi dikatakan sepertinya sia-sia. Tapi the good news-nya adalah pembelajaran yang 90% membuat seseorang leader sangat solid dalam banyak aspek. Dan tanpa disadari, proses itu menjadi seorang leader yang tangguh. Mau jadi leader yang tangguh, jalankan prosesnya. Yaitu 100%. Di dalamnya sudah termasuk 95% yang sepertinya sia-sia. Tadi kan saya sudah katakan bahwa sebenarnya tidak ada sia-sia. Artinya pembelajaran, pembentukan karakter, membuat diri saya solid untuk menghadapi berbagai tantangan. Dan rahasia ini banyak yang belum menemukannya. Yang mereka lihat adalah sesungguhnya adalah sia-sia. Tapi untuk kami ini yang konsisten di bisnis ini, yang menghasilkan passive income untuk long term ini, kami tidak melihat itu sia-sia. Kalau teman-teman menanyakan saya, Panggi, apakah kamu tidak sia-sia? Ada downline-mu tadinya aktif, sekarang nggak aktif lagi. Ada begitu banyak prospek yang kamu ketemu akhirnya tidak join. Nggak ada itu. Nggak ada. Bener, I mean it. Bahkan kadang-kadang keluarkan biaya ya. Kadang-kadang pun kita sudah terbang antar negara. Kita membangun satu jaringan di negara itu sudah pulang pergi. Belum tentu itu ada hasilnya langsung. Bisa jadi nantinya orang itu tidak berkembang dan tidak jadi leader di situ. Apakah itu sia-sia? Enggak. Trust me. Karena pasti ada maksudnya. Karena pasti ada pembelajarannya yang bisa kita petik untuk langkah kita yang berikut. Dan kalau saya mau katakan sejujurnya, proses-proses itulah yang membentuk saya hari ini yang mengembangkan jaringan di 5 benua. I mean it. Kalau tanpa proses 95%, tidak mungkin kita bisa kuat menghadapi tantangan dalam bisnis jaringan. Karena tantangan dalam bisnis jaringan adalah tantangan tentang manusia yang berbagai karakter, berbagai budaya, kebiasaan yang tidak sama. Tapi kita bisa mengadaptasi dan kita terus survive. Bahkan kita memimpin grup ini kita dapatkan dari proses 100%. So, apa yang kita lihat? Jadi dengan proses yang tidak ada yang sia-sia ini, yang saya belajar dan mengerti walaupun sepertinya tidak baik. Dan ini butuh proses untuk mengerti. Kalau hanya kalimat seperti ini, mungkin Anda tahu kalimat tersebut, namun belum tentu mengerti. Untuk mengertinya harus mengalami pengalamannya. Dengan uraian tadi, seharusnya teman-teman juga mendapatkan satu pengetahuan atau wawasan baru tentang kenapa sebagian orang berhenti di tengah jalan.
di bisnis ini atau tidak melanjutkan bisnis ini? Sebenarnya ini salah satu jawabannya, karena mereka tidak bisa melewati proses yang 95% tadi yang dikatakan sepertinya sia-sia. Karena itu adalah ujian yang benar-benar butuhkan satu keteguhan hati atau semacam iman gitu ya, bahwa saya yakin saya berhasil di bisnis ini, saya yakin saya bisa mencapai impian saya, tapi prosesnya yang jadi tantangan di situ yang tidak bisa dilewati. Kalau ditanya, ya saya sudah berusaha, saya sudah berjuang. Ya, bisa jadi benar. Berjuangnya pakai standar siapa? Kalau dipakai standarnya mereka yang gagal, ya sudah berjuang. Tapi kalau untuk standarnya mereka yang berhasil, bisa jadi mungkin usahanya hanya 90% atau 80% atau 60% atau 50% atau 30%, bahkan mungkin hanya 10%. So, standar siapa yang dipakai di sini? Ya, kalau hanya usahanya 10%, bahkan 90% pun belum maksimal. Nah, itulah kenapa sering dikatakan usahamu sudah maksimal belum? Jadi, makna maksimal di sini diterjemahkan sebagai apa? Kalau kita kaitkan dengan penjelasan saya tadi awal, kesimpulannya adalah kalau maksimal artinya melakukan 100% kan? Jadi sudah termasuk yang 5% maupun 95%. Sering kita lihat pada saat mereka menikmati dari bisnis ini, mungkin pada saat mereka prospek, orang join, yes, happy gitu ya. Kemudian bonusnya mulai datang, yes, happy. Kemudian grupnya mulai berkembang, yes, happy. Kalau tentang yang 5% ini, pencapaian yang bagian happy, bagian pencapaian ini, saya rasa tidak perlu dilatih. Itu dengan sendirinya kita mengerti itu, dan kita menguasai skill happiness dengan pencapaian, itu sudah alami by nature. Tapi kalau yang 95% bukan by nature. Nature-nya kita nggak gitu. Karena kan pada prinsipnya kita dilahirkan adalah avoid pain, gain pleasure. Nah, jadi gain pleasure-nya nggak perlu diajarin dan tidak perlu mempelajarinya. Dengan alami kita gain pleasure. Tapi yang 95% ini perlu melatih diri untuk mempelajarinya, dan mungkin perlu bahkan ada mentor yang melatih gitu. Makanya kenapa para olahragawan, mereka selain melatih diri juga ada mentor melatih mereka. Nah, dalam hal ini kan standar siapa yang dipakai? Contohlah sederhana ya, untuk mereka yang ngerti gerakan-gerakan di gym atau angkat barbel, angkat berat yang sekian kilo gitu ya, dengan berapa gerakan. Nah, standar buat saya yang mulai latih, saya merasa cukup, saya sudah maksimum. Tapi yang melatih saya itu bilang, ini belum cukup ini. Nah, berarti standarnya dia adalah standar yang berhasil. Standar saya apa? Standar saya adalah pemula. Nangkap di sini poinnya. Jadi jangan pakai standar kita yang belum berhasil ini sudah mengatakan berjuang. Saya rasa enggak. Karena kita hanya merasa dari standar kita. Yang benar kan pakai standar yang berhasil dong. Seperti tadi saya bilang, kalau saya pakai pelatih, kalau saya menggunakan dia sebagai pelatih saya, berarti standar dia kan pasti lebih tinggi dari saya. Saya kan belum sampai ke level dia. Makanya dia yang melatih saya. Kenapa orang mau 100% gitu? Karena menurut saya istimewa. Apa istimewanya? Saya bilang sangat istimewa kalau berhasil di bisnis jaringan. Kenapa? Kalau kita berhasil dalam bisnis jaringan, mendapatkan passive income yang konsisten ya. Saya tidak mengatakan passive income yang hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Yang saya maksud konsisten di sini sudah di atas 5 tahun, 10 tahun, bahkan di atas 10 tahun. Contoh sebagian leader-leader besar kita di bisnis jaringan di FFG di sini, ada yang sudah sekitar 18 tahun, non-stop every week. Ada yang 15 tahun, ada yang di atas 10 tahun, non-stop every week. Saya pribadi sudah sekitar 20 tahun, every week non-stop. Bahkan di tengah-tengah COVID-19 ini kita tetap datang income-nya, bahkan kadang-kadang bisa naik. Nah, disinilah istimewa. Kenapa istimewa? Ya istimewa lah. Lihat sekarang pada saat COVID-19, bukankah banyak bisnis di luar lagi bingung gitu?
sementara kita tetap mendapatkan income. Nah, ini kan memberikan satu peaceful mind. Belum lagi kalau financial freedom itu otomatis time freedom. Nah, time freedom tuh mahal nggak? Mahal. Punya kebebasan waktu itu mahal. Komoditas yang termahal di era sekarang itu adalah waktu, time gitu. Nah, kita miliki gitu. Nah, kalau kita memiliki waktu, kita memiliki financial, sehingga kita bisa berkarya lebih besar, perjalanan ke berbagai negara untuk berkontribusi, bahkan lakukan apa yang kita senang misalkan, atau kita di bisnis ini lakukan perjalanan antar negara, antar kota, di mana kita terbang ke negara, ke kota, bahkan antar benua untuk memberikan kontribusi, memberikan knowledge kepada mereka, mementoring mereka dari berbagai kota dan berbagai negara. Bukankah ini istimewa? Menurut saya istimewa. Jadi pantas nggak kalau saya maksimum? Pantas nggak kalau saya memperjuangkan ini dengan secara maksimum? Sekali lagi, jangan pernah menggunakan maksimal ukuranmu. Ukuran siapa? Ukuran orang yang sukses. Ya, sangat menarik bukan? Semakin kita tekun di bisnis ini, semakin kita pelajari, semakin kita sering aktif di berbagai training dan seminar, pasti kita akan mendapatkan tambahan wawasan. Saya yakin sebagian dari teman-teman dengan mengikuti YouTube channel ini setiap minggu pasti menambah wawasan baru, pasti menambah pengetahuan baru, dan inilah membekali kita untuk maksimum 100%. So, lakukan 100%. Ingat, 100% di dalamnya ada 95% yang prosesnya sepertinya tidak ada hasil, tapi itu dibutuhkan untuk membentuk karakter, mental, humbleness, ketekunan, faith juga di sini juga dibuktikan, konsistensi, kemudian disiplin, banyak. Itu ada di 95%. Bahkan yang 5% ini nggak usah dipelajari. Serius, kalau dapat uang, orang semua happy lah. Kalau sponsor orang join, semua orang happy. Itu skill nggak perlu dipelajari untuk happy di situ. Tapi bagaimana membuat kita tetap happy di proses 95%, itulah yang harus dipelajari. That is why kenapa saya selalu bilang keep growing, keep learning. Teman-teman yang sedang berjuang, yang belum financial freedom, time freedom, saya doakan segera mencapai. Dan ingat, maksimal dan 100%. Thank you for watching. I love you. Bye.